Iya. Baik, Jang Dara. Nah, itu tadi resep yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hembing, dan alhamdulillah saya sendiri sudah saya buktikan, dan ternyata itu juga, orang tua kita juga pernah mengamalkannya dulu gitu ya, ketika kita masih kecil. Herbal yang tidak mengandung efek samping, insya Allah. Nah, artinya selain buah zaitun tadi, ya, selain buah tin tadi, ya, buah ara. Cuma saya buah ara pun tidak tahu yang kayak apa bentuknya. Nanti insya Allah juga kita. Iya. Bentuknya masih buah asli atau buah keringnya? Iya. Buah ara keringnya. Ya. Jadi dalil surah yang sering kita baca, wattini wa zaitun itu, demi buat tin dan zaitun. Nah, di antara khasiatnya tadi itu, kalau di Indonesia ini mungkin ada alternatif lain ya, tapi ada juga yang buat tin tadi yang khasiatnya luar biasa, yang Allah telah jamin ya dalam Quran itu. Nah, juga buat tin ini juga bisa mengobati penyakit luka-luka. Nah, caranya perlu sampaikan juga di sini, mungkin Jandara sedang mengikuti. Ya, caranya adalah membalut daerah yang terluka dengan beberapa buah tin kering yang sudah direbus dengan susunya. Caranya, beberapa buah tin kering dipecahkan sehingga isinya terlihat jelas, kemudian direbus dengan susu murni. Nah, susu murni yang susah cari ini Bang Iman. Susu asli ya, selama berapa menit. Setelah didinginkan sebentar lalu dibalutkan pada luka. Kalau di Kalbar, kalau di Kalbar susah nyarinya susu murni. Iya, susu murni susah di Kalbar. Nggak tahu di mana peternakan di sini, di mana nggak tahu. Mungkin mau jangan cari informasi lah ya. Saya nanti kalau dapat juga informasi juga kepada kita sini. Kalau mungkin kalau susu murninya susu kambing mungkin ada. Iya. Jadi mungkin kalau ada seseorang yang ingin mengusahakan ya, menyebarluaskan informasi, kalau mau jual jadikan bisnis bolehlah gitu ya. Tapi jangan mahal-mahal. Bisnis susu murni dan buah tin ya. Buah tin. Kemudian diantaranya juga mengobati gangguan tidak lancar ya bagi darah-darah kita yang haid ini. Boleh. Ya, caranya merebus 25 sampai 30 daun tin ke dalam 1 liter air. Ya, 25 sampai 30 daunnya. Cuma kita tidak tahu nih daunnya di mana kita tarik nih. Ya, kemudian lalu rebusan tersebut diminum untuk mengobati batuk dan gangguan yang tadi ya, haid tadi. Ya, sederhana saja ya, cukup direbus saja ya, 20-30 daun itu. Cuma saya minta maaf, Bang Dara enggak tahu nih jenis daun ini kayak apa nih. Kata dia Bang Iman tadi buah apa tadi Bang Iman? Buah apa? Buah ara ya, atau daun ara lah ya. Nah, bisa daunnya. Itu dia. Mirip jambu ya. Ya, mirip. Tapi warnanya agak apa ya? Warna isinya itu warna merah. Ya. Oh, gitu. Ya, nanti kita ya sama-sama cari lah ya nih. Tapi saya yakin khasiatnya karena Allah sudah memberikan isyarat dalam Quran dan hadis Nabi yang lain juga. Ya, tentu kita yakin ya, ainul yakin insyaallah. Kemudian pengobat juga bisa mengobati dengan rendaman buah tin itu yang dikeringkan. Rendaman buah tin itu dikeringkan dapat membantu menyembuhkan penyakit diuresis nih, atau melimpahnya air kencing atau air seni atau air susu. Ya, kok melimpah nih boleh nih ya, air seni itu yang mungkin apa ya, yang banyak gitu ya, yang bisa mengatasi lah ini. Nah, selanjutnya adalah buah zaitun. Nah, ini buah zaitun yang ada. Ya, watini wa zaitun ya kan. Nah, demi buah tin dan zaitun dan bukit Sinai. Surat Tin ayat 1-2. Nah, buah zaitun diterangkan dalam dalam Quran itu juga seperti dalam surah Al-Baqarah juga ada 27-31, Al-Mu'minin juga ada 20, An-Nahl juga ada 10-11, dan Al-An'am juga ada 1-1. Nah, pohon zaitun adalah pohon yang banyak
ditanam. Semua yang terkandung dalamnya bermanfaat. Nah, semuanya mengandung manfaat bagi manusia seperti minyaknya, kayunya, daunnya dan buahnya. Luar biasa. Nah, apa khasiat diantaranya? Nah, ini minyak zaitun dapat meringankan dan meningkatkan pembentukan empedu. Merobek-robek batu ginjal. Nah, ini yang sering kita keluhkan nanti rata-rata di antara kita nih sering kena penyakit batu ginjal. Nah, ini boleh rutin ini. Iya. Ya kembali Quran lah, kembali ke hadis. saya ulangi lagi ya. Mungkin penjelasan mungkin baru masuk ya. Jadi pertama, minyak zaitun itu dapat meringankan dan meningkatkan pembentukan empedu. Kemudian merobek-robek batu ginjal atau kemih. Nah, ini penting nih. Nah, dan mengobati penyakit gula. Caranya yang perlu tahu nih Bang Iman ya semuanya. Caranya dengan meminum 2 sendok minyak zaitun. Nah, boleh diminum nih minyak zaitun ini. Kan dipakai masak juga bisa. Kan? Di waktu pagi dan di waktu sore. Sebelum tidur nih. Sebelum tidur. Dapat pula ditambah dengan perasan jeruk nipis. Iya. Cuma sayangnya kalau dimakan itu sayang mahal. Tidak apa-apa lah daripada ini Bang Iman. Saya dapat informasi ini untuk batu ginjal kan ada 2 alternatif, operasi dan pakai alat yang canggih itu ya. Kayak laser itu mahal ya. Itu kalau sudah dioperasi ya, kan kurang berfungsi itu ginjal, nggak maksimal, jadi kita pun nggak normal lagi gitu ya. Tapi kalau di laser itu nggak tulung tuh harganya tuh. Mahal banget ya. Nah, sekarang kalau ada gejala-gejala, masalah kita lah mungkin ya, boleh nih kita amalkan nih, kita coba lah ya. Ini dapat pula ditambah dengan yang tadi jeruk nipis boleh ya. Kemudian dapat mengobati penyakit rematik. Nah, ini dapat mengobati penyakit rematik atau peradangan pada tulang ya. Untuk mengobati pembengkakan sendi-sendi. Dibuat obat gosok dari kepala bawang putih yang dilarutkan dalam 200 gram minyak zaitun. Nah, setelah direndam selama 2 atau 3 hari, lalu digosokkan beberapa kali pada tempat-tempat yang terasa sakit. Nah, ini untuk rematik nih. Nah, ini banyak penyakit rematik nih. Rata-rata usia di atas 40 sudah banyak kena rematik nih. Nah, ini boleh ya. Yang banyak iya, betul. Ya, itu diantaranya ya. Mungkin cara kerjanya. Ini kalau dijelaskan panjang banget nih cara kerjanya. Kenapa dia berproses hingga dapat menyembuhkan itu. Ya, intinya kita makan dulu lah. Dioleskan dulu. Dicoba dulu lah. Kemudian minyak zaitun dapat digunakan untuk memelihara kecantikan kulit serta menghilangkan kerut-kerut pada wajah dan leher. Nah, ini untuk para wanita yakin nih. Ini kalau tahu para wanita ini pasti dia nih. Pasti diborongnya kali ini ya. Biasa ada ya. Kan sering kita lihat kosmetik ekstrak olive oil. Kan olive oil kan minyak zaitun kan. Ya, cari ya di apotek-apotek ya. Ya, insya Allah apotek dapat dipercaya lah ya. Caranya dengan mengoleskan minyak zaitun pada wajah dan leher dengan campuran setengah sendok minyak zaitun. Nah, ada campuran minyak zaitun lagi nih ya. Nah, minyak zaitun, ada kuning telur. Tambah kuning telur dan beberapa tetes perasan jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu luar biasa nih, fungsinya apa? Dibuat sebagai maskernya. Nah, kemudian masker ini dibersihkan dengan air hangat setelah 1/3 jam. Wah, ini ya keburu ya cari minyak zaitun tuh. Mahal dikit ya. Paling tidak kan paling tidak namanya tua tidak bisa kita elak. Tua ya. Tapi tidak menjaga atau bertahan dikit lah ya. Yang ya orang bilang
usia sudah 50 tapi kelihatannya masih 17. Karena sampai pikun. Iya, pikun. Unsur yang sampai nggak bisa. Nah, betul. Cuma beberapa hari aja. Ya, betul. Kalau mata ya Bang ya. Kalau mata tuh paling tidak bertahan lah. Bisa melihat, nggak lagi pakai kacamata sampai 10 cm gitu ya. Tebal itu. Makin banyak nah, sama silinder apalah. Apa tidak bertahan lah. Ya, tidak bertahan. Ya. Kemudian minyak itu juga dapat digunakan memalumasi tubuh agar terlindung dari sinar matahari. Nah, ini sekarang kalau daerah kita ini panasnya sampai 34, 33 rata-rata 33, ya kan? Nah, kalau udah suhu panas seperti itu, terutama cewek-cewek nih yang darah-darah nih, nah ini perlu nih melumasi tubuhnya dengan supaya terlindung dari sinar matahari, termasuk kita semua lah ya punya darah. Dalam rangka tadi tuh menjaga, merawat itu lebih murah. Nah, itu kan intinya merawat. Nah, merawat itu sama dengan bersyukur. Bersyukur itu artinya kita melihara, melihara. Ya, menjaga. Allah kan sudah berikan nikmat nih. Nikmat yang cantik, nikmat tubuh yang segar, nikmat hidup, nikmat kesehatan. Nah, kita jaga itu. Nah, jaga itu dengan bersyukur. Kemudian minyak zaitun dapat juga digunakan untuk menghindari kerontokan rambut. Nah, ini caranya nih. Ya, ini banyak yang udah botak kali ini ya. Ini menjadi kerontokan ya. Iya. Nah, caranya gimana caranya? Nah, caranya coba mari kita perhatikan baik-baik nih. Dengan cara menggosokkan minyak zaitun pada kulit dan rambut kepala setiap sore. Nah, setiap sore lalu menutupnya lalu ditutup ya. Lalu menutupnya di malam hari dan mencucinya di pagi hari selama 10 hari. Nah, lumayan lama nih 10 hari nih. Tapi enggak apa supaya ini kan. Ya, ulang lagi ya Bintara ya. supaya tidak rontok rambut kita ini kan dengan berbagai macam sampo kali ya. Nah, minyak zaitun dapat digunakan untuk menghindari kerontokan rambut. Caranya menggosokkan minyak zaitun pada kulit dan rambut kepala setiap sore, lalu menutupnya di malam hari dan mencucinya di pagi hari selama 10 hari. Nah, tuh ya. Ya, kalau kita ini udah tua enggak usah lah. Tapi boleh lah. Boleh untuk menjaga ya, Bang Iman ya. Ya. Jaga tetap berjaga. Kalau udah tua ya. Oh ya, salah Bang Iman ya. Oke, Ustaz, nanti kita oke. Kita jeda dulu sebentar. Oke. Dan jangan kemana-mana, Bintara tetap di 103.4 FM karena kita akan masih melanjutkan tentang tips kesehatan yang mencontoh yang mungkin bisa dibilang mengikuti cara Rasul lah ya, yang telah dilakukan oleh Rasul. Tapi 103.4 FM.